家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue hilang, gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang baru saja menyerang Xuanzan dengan kekuatan dari 2 teratai api. Pada saat ini Xiaoyan memandang ke arah Xuanzan yang tampak sedang berjuang. Kulitnya perlahan bernanah dan tidak ada kulit yang utuh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan teriakan Xuanzan pada saat ini terdengar tidak ada henti-hentinya. Suaranya semakin serak seiring dengan gemuruh yang tidak ada henti-hentinya. Api pada saat ini tidak hanya membakar daging dan darah tetapi juga berkobar di dalam tubuh Xuanzan. Vitalitasnya juga pada saat ini mengalir ke arah Xiaoyan. Klon jangkrik emas yang telah terjatuh ke tingkat pertama keabadian para dewa juga mulai kembali naik. Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan tidak tahu apakah klon jangkrik emas akan dapat mencapai level ketiga setelah melahapnya. Setelah mokat, Xiaoyan akan menggunakan kekuatan teratai kembar untuk melihat apakah Xiaoyan dapat menghancurkan formasi ini. Formasi ini tidak sempurna dan meskipun Xiaoyan tidak mengerti mengenai formasi, cacat dari formasi ini masih dapat terlihat. Mungkinkah formasi ini adalah formasi yang dibuat oleh Goyan? Sementara itu di sisi lain, di singgasana pada saat ini terlihat di dekat Xuan King ada bola mata biru yang mengambang. Xuan King menatap ke arah bola mata tersebut dan bergumam bahwa formasi miliknya ini sangat bagus. Bukankah orang yang dijebak dalam formasi ini adalah Tuan Goyan? Goyan seketika mendengus dingin dan berkata bahwa ia tidak pernah memiliki tuan. Selain itu, apakah ia pernah mendengar mengenai sosok penguasa segel yang terkenal di seluruh Sensi? Orang-orang yang mendengar nama asli Goyan akan gemetar begitu mereka mengetahuinya. Xuan King pada saat ini mengulurkan tangannya dan menepuk kelapak Goyan sambil berkata bahwa Sensi akan hancur. Dengan begitu, maka Goyan harus mengikutinya mulai saat ini juga. Goyan kembali mendengus dingin dan berkata bahwa ia jauh lebih pintar daripada Xiaoyan. Ia sangat puas dengan sikapnya. Dengan begitu bukan ide yang buruk untuknya mengikuti Xuan King di masa depan. Tetapi mari mereka perjelas terlebih dahulu bahwa ia akan mengambil tindakan kapanpun ia mau dan ia tidak akan bisa dipaksa. Xuan King pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa sebaiknya ia pada saat ini mengatakan apa yang ia inginkan di Taixu. Xuan King akan bisa memuaskannya asal ia tetap setia. Goyan pada saat ini segera berkata bahwa sejak ia lahir ia tidak pernah mengkhianati siapapun. Melihat Goyan yang pada saat ini mengisyaratkan bahwa ia tidak berminat untuk mengikuti Xuan King, sosoknya pada saat ini hanya tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya ia menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa pada saat ini adalah giliran Xuqian Taiyi. Begitu selesai berbicara, Xuan King pada saat ini segera meregangkan tubuhnya dan mulai bersandar. Bersama dengan hal tersebut, sesosok tubuh pada saat ini segera muncul di depan Xuan King. Sebuah tangan juga tiba-tiba mencengkeram leher Xuan King dan mengangkatnya. Xuqian Taiyi dengan tegas berteriak bahwa ia adalah ayahnya. Jika Xuan King terus bersikap tidak sopan, bahkan jika Xuqian Taiyi tidak menghabisinya, ia akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ekspresi Xuan King pada saat ini terlihat memerah setelah dicekik oleh Xuqian Taiyi. Tetapi meskipun begitu, ia masih tetap memaksakan senyum dengan ekspresi yang sangat meremehkan. Tatapannya seolah-olah memberitahu bahwa di matanya Xuqian Taiyi bukanlah apa-apa. Sosoknya lanjut berkata, apakah ia pantas disebut dengan sebutan ayah? Ia hanyalah seorang penabur bibit di Taixu. Sebaiknya ia pada saat ini melihat anak-anaknya yang telah mokat.
Su Qiantai bahkan tidak merasakan rasa sakit sedikit pun atas kematian dari anak-anaknya. Apakah Su Qiantai yakin ia layak menyandang gelar sebagai seorang ayah? Su Qiantai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Xuan King. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan Xuan King dengan keras ke tanah dan Xuan King terbatuk. Dengan hantaman keras ini, sebagian besar tulang Xuan King pada saat ini patah. Sejumlah besar darah bercampur organ dalam juga hancur dan menyembur keluar dari mulutnya. Ekspresi Xuan King juga pada saat ini seketika berubah menjadi pucat. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini berbalik dan melihat ke area pertempuran. Pandangannya tidak pernah tertuju pada Xuanzan, seolah-olah ia sama sekali bukan anak Su Qiantai. Apa yang ia lihat pada saat ini adalah Xiaoyan yang sedang duduk bersila dan memulihkan diri. Su Qiantai pun bergumam, apakah orang ini benar-benar nomor 9? Su Qiantai menyipitkan matanya sedikit menatap ke arah Xiaoyan yang telah dipaksa hingga kehabisan energi. Su Qiantai tidak dapat mempercayai mengenai identitas Xiaoyan. Selama percakapan dengan Xiaoyan sebelumnya, baik mengenai kekuatan ataupun aura, dari tebakan Su Qiantai, Xiaoyan setidaknya berada di atas Su Qiantai. Su Qiantai pun bergumam bahwa dilihat dari aura yang ia pancarkan, samar-samar ia berada di level kedua. Kekuatannya ini sangat lemah, atau mungkinkah ia hanyalah klon dari Yang Mulia? Mendengar gumaman dari Su Qiantai, Xuan King pada saat ini bangkit dan tampaknya ia masih tidak memiliki rasa hormat kepada Su Qiantai. Suaranya yang lemah pada saat ini terdengar di telinga Su Qiantai. Ia berkata bahwa orang ini adalah reinkarnasi Yang Mulia dan sebaiknya Su Qiantai menggunakan otaknya yang idiot. Su Qiantai pun sedikit menoleh dan menatap dingin ke arah Xuan King yang tampak berlumuran darah. Su Qiantai lanjut berkata, jika ia meremehkan Yang Mulia, dikhawatirkan ia benar-benar merupakan orang bodoh. Mendengar ledekan dari Su Qiantai, Xuan King pada saat ini tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mulai kembali lanjut berbicara. Ia berkata, apakah Su Qiantai masih berencana untuk melarikan diri pada saat ini? Mengapa ia pada saat ini tidak segera mengambil tindakan untuk melesat menghabisi reinkarnasi Yang Mulia? Su Qiantai kembali berteriak dengan dingin bahwa ia pada saat ini tidak butuh perintah dari Xuan King. Begitu selesai berbicara, sosok Xuan King pada saat ini kembali terlempar mundur dan menghantam dinding. Selanjutnya sosoknya tergeletak dan tampaknya ia benar-benar pingsan dan terjatuh ke dalam genangan darah. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini segera melangkah maju dan sosoknya menghilang dari Dewa Taixu. Pada saat yang bersamaan suara Xuanzan juga pada saat ini mulai melemah. Daging dan darahnya telah mengering dan tidak ada yang tersisa di tubuhnya. Ia benar-benar telah dibakar hidup-hidup dan di dalam kelemahannya ini ia berteriak meminta saudara kedua untuk menyelamatkannya. Begitu teriakannya terdengar, sesosok pada saat ini segera muncul di samping Xuanzan. Melihat Su Qiantai yang muncul pada saat ini, Xuanzan segera berkata agar ayah menyelamatkannya. Su Qiantai pada saat ini bahkan tidak menatap ke arah Xuanzan yang semakin lemah. Ia hanya menjentikan lengan bajunya dan tubuh Xuanzan yang layu lanjut berubah menjadi bubuk. Kemudian jiwa Xuanzan menjerit melengking. Ia tampaknya tidak menyangka bahwa ayahnya lah yang akhirnya memberikan pukulan mematikan di saat terakhir. Bersama dengan hal tersebut, kekuatan hisap yang kuat datang dan jiwa Xuanzan akhirnya tidak dapat melarikan diri, dibawa masuk ke dalam spanduk penekan jiwa Xiaoyan. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini tidak langsung menyerang Xiaoyan dan malah menggunakan transmisi kekuatan spiritual untuk berbicara dengan Xiaoyan. Su Qiantai bertanya mengapa nomor 9 datang ke sini sendirian. Xiaoyan yang sedang duduk bersila mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Su Qiantai. Su Qiantai mengenakan jubah yang agak longgar dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan terbentuk dengan baik. Xiaoyan menghela nafas dan berkata bahwa ceritanya sangat panjang.
Yang terpenting pada saat ini adalah Xiaoyan ingin tahu apakah Suqian Tai berada di sini untuk menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya karena ini merupakan momen pertama kalinya Xiaoyan berhadapan langsung dengan Suqian Tai. Tekanan yang Xiaoyan rasakan membuat Xiaoyan mengerti mengapa ia bisa memasuki alam dewa kekacauan. Sementara itu di sisi lain, Suqian Tai pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mulai berbicara. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan begitu lemah. Suqian Tai pun berkata bahwa meskipun mereka bekerja sama, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan, hal ini agak konyol. Jika Suqian Tai ingin Xiaoyan membantunya merebut kembali tahta, hal ini akan memakan waktu lama. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa Suqian Tai tampaknya tidak percaya kepada Xiaoyan. Jika ia melihatnya dari sudut pandang kekuatan saja, ia memang akan memiliki kekhawatiran ini. Namun sebelumnya, bukankah ia melihat bahwa Xiaoyan mampu menghabisi seorang ahli langkah ketika keabadian para dewa dengan 9 sumber? Suqian Tai mendengus dingin dan menjelaskan bahwa itu saja tidak cukup. Sekarang Suqian Tai bisa menghancurkannya sampai mokat hanya dengan satu jarinya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum tanpa berkomentar dan hanya menatap ke arah Suqian Tai dengan sedikit lebih menggoda. Selanjutnya, Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apa yang bisa Suqian Tai lakukan setelah menghabisi Xiaoyan. Sekarang Suqian Tai dapat dikatakan hanyalah bidak catur. Ia seharusnya mengetahui dengan jelas mengenai apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Hanya jika Xiaoyan masih hidup, Xiaoyan akan bisa mengancam Taixu dan bertempur dengan Raja baru Taixu. Suqian Tai mengerutkan kening dan kembali berkata dengan sedikit nada meledek. Suqian Tai bertanya apa yang bisa Xiaoyan lawan. Xiaoyan sangat lemah dan Xiaoyan tidak memiliki hak untuk bertempur dengan penguasa Taixu. Xiaoyan menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak cincong lagi dengan Suqian Tai. Xiaoyan pun berkata jika Suqian Tai tidak percaya, mereka tidak perlu lagi membuang banyak waktu untuk berbicara dan ia bisa melakukan apa yang ingin ia lakukan. Suqian Tai pun menyipitkan matanya begitu ia mendengar kata-kata ini. Selanjutnya dengan ringan ia mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan di udara. Kekuatan tumbukan yang tak terlihat segera menyapu Xiaoyan dan dalam sekejap mata daging serta darah Xiaoyan meledak. Sebagian besar vitalitas Xiaoyan juga pada saat ini kembali menghilang. Xiaoyan memuntahkan beberapa suap darah dan menatap ke arah Suqian Tai dengan mata merah. Tidak ada niat membunuh di mata Suqian Tai dan Xiaoyan mengerti mengapa ia mengambil tindakan seperti ini. Hal ini bertujuan agar para prajurit Taixu melihat Suqian Tai pada saat ini tidak berpihak kepada Xiaoyan. Bagaimanapun Suqian Tai pada saat ini tidak boleh ketahuan dan jika tidak, ia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengambil tahtanya kembali. Suqian Tai juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan apakah rencana Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan menggertakkan giginya dan segera menjawab bahwa keinginan Xiaoyan sangat sederhana. Xiaoyan pada saat ini ingin Suqian Tai terus menyerang ke arah Xiaoyan. Suqian Tai seketika mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi curiga kepada Xiaoyan. Jika Suqian Tai terus-menerus menyerang Xiaoyan, maka hal tersebut akan berakhir dengan nyawa Xiaoyan yang dalam kondisi berbahaya. Suqian Tai pun segera bertanya apakah Xiaoyan yakin tentang hal ini. Jika ini merupakan klon dari Yang Mulia, ia pada saat ini bisa bertindak. Tetapi jika itu bukan klon, maka Xiaoyan tentu tahu bahwa Xiaoyan akan mokat di bawah serangan Suqian Tai. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak akan mokat. Mendengar hal tersebut, Suqian Tai pun seketika tertawa dengan keras hingga didengar seluruh prajurit Taixu. Sosoknya lanjut berkata bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia sangat lemah. Sebaiknya ia pada saat ini bersiap untuk mokat. Selanjutnya Suqian Tai mengangkat telapak tangannya ke atas dan segera dihadapkan ke arah Xiaoyan. Seketika telapak tangan raksasa yang tak terlihat mengembun di bawah tubuh Xiaoyan.
Telapak tangan ini dengan cepat segera mencengkram Xiaoyan dan berniat untuk menghancurkan Xiaoyan secara langsung. Telapak tangan hitam ini sangat kuat, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Kelima jari ini pun mulai tertutup perlahan dan tubuh Xiaoyan mulai runtuh dan Xiaoyan sama sekali tidak dapat menahan kekuatan seperti ini. Semua tulang di tubuh Xiaoyan mulai hancur. Tulang-tulang yang patah ini juga menembus kulit dan seluruh tubuh Xiaoyan tampak hancur total. Darah di mulut Xiaoyan menyembur keluar dan Xiaoyan pada saat ini seketika benar-benar kembali melemah. Vitalitas Xiaoyan menghilang dengan cepat dan bola mata Xiaoyan sepenuhnya diwarnai merah darah. Su Qiantai di kejauhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena serangan ini sesungguhnya sudah cukup untuk menghabisi Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini kesulitan untuk berbicara segera memerintahkan teratai Xiaoyan untuk meledak. Dua teratai yang digabungkan sebelumnya yang belum menghilang dan belum meledak pada akhirnya benar-benar melonjak. Teratai kembar yang diselimuti oleh guntur dan api pada akhirnya seketika menutupi seluruh formasi segel. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini tampak terlihat ragu dan ia tidak tahu apakah sesungguhnya yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi meskipun kekuatan teratai kembar api dan guntur ini kuat, tetapi hal tersebut bukanlah apa-apa di hadapan Su Qiantai. Ledakan pun seketika terjadi dan kekuatan teratai ini seketika menyapu bersih area sekitar. Daya penghancur yang mengerikan juga tampaknya pada saat ini siap memusnahkan apapun yang ia lewati. Kekuatannya juga bahkan lebih mencengangkan dari apa yang dibayangkan oleh Su Qiantai. Telapak tangan yang ia lesatkan juga bergetar hebat dan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Su Qiantai pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki beberapa cara, tetapi itu tidak akan bisa menyelamatkan situasi. Su Qiantai pun segera mengibaskan lengan bajunya dan sebuah kekuatan dahsyat menyapu serta menyelimuti tubuhnya. Meskipun api dan guntur saling terkait, mereka pada saat ini tidak dapat mengguncang Su Qiantai sedikit pun. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Su Qiantai ini tidak lagi perlu diragukan. Sementara itu di sisi lain, kekuatan teratai kembar api dan guntur menyapu seluruh formasi segel. Api dan guntur berkobar liar dan formasi yang memiliki cacat pada saat ini seketika meledak. Hantaman ini dibarengi dengan kekuatan teratai kembar guntur dan api mengakibatkan banyak sosok yang tidak mampu menghindar terlempar ke belakang dan menyemburkan darah. Api keabadian yang terkandung di dalamnya juga membakar setiap sosok yang tersapu di dalamnya. Tiba-tiba vitalitas yang besar juga melonjak menuju ke arah Xiaoyan. Kekuatan pemulihan tubuh Xiaoyan segera meningkat pesat, tetapi meskipun begitu, Xiaoyan masih belum mampu menahan tekanan dari Su Qiantai. Sementara itu, meskipun Su Qiantai tidak tahu apa yang pada saat ini direncanakan oleh Xiaoyan, melihat situasi yang kacau untuk sementara waktu, Su Qiantai memilih untuk menghancurkan serangan telapak tangannya sendiri. Su Qiantai juga melihat formasi yang hancur dan ia pada saat ini segera menunjukkan ketulusannya. Su Qiantai berkata bahwa ini adalah kesempatan bagi Xiaoyan untuk memilih pergi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak dan berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa pergi dan sebaiknya Su Qiantai lanjut melakukan penyerangan dan menghabisi Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xuan King telah terbangun dari pingsannya dan menatap ke arah Su Qiantai. Melihat Su Qiantai yang belum menghabisi Xiaoyan, pada saat ini Su Qiantai berteriak dengan marah. Ia berteriak sebaiknya Su Qiantai pada saat ini dengan cepat menghabisinya. Su Qiantai pada saat ini terdiam sementara Xiaoyan pada saat ini terus berbicara. Xiaoyan berkata bahwa jika Xiaoyan pergi sekarang, Raja Taixu yang baru tentu tidak akan membiarkan Su Qiantai pergi. Dengan begitu maka Su Qiantai pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain mengambil tindakan. Su Qiantai mengerutkan kening dengan tatapan bingung sebelum akhirnya bertanya apakah ini adalah klon dari Yang Mulia.
Xiaoyan pada saat ini tidak lagi menyembunyikan identitasnya dan segera menjelaskan kepada Suqian Tai. Xiaoyan berkata bahwa ini bukanlah klon dan ini adalah tubuh aslinya. Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia dan ia bernama Xiaoyan. Suqian Tai seketika menjadi semakin bingung dan ia tidak menyangka bahwa ini ternyata bukanlah klon. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini memiliki kepercayaan diri dengan apa yang direncanakan oleh Xiaoyan. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, Suqian Tai pada akhirnya kembali menyerang ke arah Xiaoyan. Kali ini telapak tangan muncul di atas kelapa Xiaoyan. Tekanan tak kasat mata menyelimuti Xiaoyan dan seketika terjatuh dengan keras. Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk dapat menahan serangan telapak tangan ini. Melihat hal ini, Suan King di kejauhan pada saat ini sedikit menghela nafas sebelum akhirnya berbalik menatap ke arah Yang Mulia Ratu. Sementara itu sang ratu pada saat ini mengangkat telapaknya menatap ke arah pusat pertempuran dan matanya tertuju kepada Xiaoyan. Suan King pun segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa pada saat ini ia tampaknya sudah dalam situasi putus asa. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Zhenwu dari Senshi juga telah ditekan oleh Tuan Su sebelumnya. Jika Yang Mulia Ratu bertindak sekarang, mungkin masih ada secercah harapan. Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak menanggapi perkataan Suan King dan sosoknya hanya tersenyum menatap ke arah pusat pertempuran. Sementara itu Suan King pada saat ini kembali menjadi semakin suram dan kembali berteriak ke arah Suqian Tai. Suan King bertanya, bukankah Suqian Tai merupakan orang yang berada di langkah kelima keabadian para dewa? Apakah ini kemampuan dari mantan Raja Taixu? Mengapa begitu sulit baginya untuk menghabisi orang yang berada di langkah pertama keabadian para dewa? Suqian Tai tidak menanggapi perkataan Suan King dan terus-menerus menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini memuntahkan darah. Meskipun api keabadian mengalirkan sejumlah besar vitalitas dari segala penjuru menuju ke arah Xiaoyan, tetapi hal tersebut masih belum cukup. Serangan Suqian Tai ini terlalu kuat dan tidak peduli cara apa yang digunakan oleh Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan dapat menahannya. Sebagian besar tubuh Xiaoyan runtuh dan aura Xiaoyan pada saat ini benar-benar menurun. Xiaoyan benar-benar akan mokat dan Xiaoyan pada saat ini memiliki pandangan yang mulai meredup. Sementara itu Suqian Tai pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan ia tidak tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Xiaoyan. Jika ia terus-menerus melesatkan serangan ini, maka Xiaoyan benar-benar akan terjatuh dalam kematian. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan kesadaran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi kabur. Banyak gambaran mulai muncul di depan matanya dan ini merupakan kenangan yang paling mendalam. Xiaoyan menyadari bahwa ini merupakan tanda-tanda kematian yang akan segera menjemput Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam perlahan bahwa semuanya tampaknya sudah berakhir. Cahaya di mata Xiaoyan perlahan meredup dan kesadaran Xiaoyan mulai kabur. Pada saat ini hanya ada kekuatan spiritual Xiaoyan yang tampak masih menyebar ke sekitar. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata, tampaknya Xiaoyan benar-benar sekarat dan apakah Xiaoyan masih ingin hidup? Xiaoyan menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini tampak terbangun oleh suara tersebut. Yang membuat Xiaoyan pada saat ini kembali tersadar adalah kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat dan hal ini memberikan motivasi Xiaoyan untuk mengangkat kelapanya. Tentu saja sejujurnya Xiaoyan juga tidak ingin mokat dalam kondisi seperti ini. Alasan Xiaoyan melakukan hal ini adalah karena Xiaoyan ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengatur permainan catur. Xiaoyan ingin tahu siapakah yang telah merencanakan semua ini. Jika benar ini dilakukan oleh master pembawa kehancuran, Xiaoyan ingin tahu apakah tujuannya adalah membuat Xiaoyan terbunuh. Xiaoyan juga sesungguhnya tahu bahwa sosok master pembawa kehancuran atau yang memiliki gelar Zhang Misi ini sama sekali tidak menginginkan Xiaoyan mokat. Xiaoyan sebelumnya mencurigai sosok Ye Beijing yang meninggalkan Xiaoyan sebagai sosok Zhang Misi.
Begitu Xiaoyan mengangkat kelapanya, Xiaoyan benar-benar menatap ke arah sosok yang familiar yang ternyata adalah Ye Beijing. Sosok Ye Beijing yang baru saja muncul pada saat ini mengabaikan Xiaoyan dan menatap ke arah Su Qiantai. Ye Beijing lanjut berkata bahwa ia sudah lama sekali tidak berjumpa dengan Su Qiantai. Begitu mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Dapat dikatakan pada saat ini Xiaoyan memenangkan taruhan karena sosok yang dicurigai oleh Xiaoyan sebagai Zhang Mixi tidak berniat untuk membunuh Xiaoyan. Namun yang membuat Xiaoyan tertegun pada saat ini adalah mengapa Ye Beijing mengatakan lama tidak berjumpa. Hal ini membuat Xiaoyan berpikir, mungkinkah ketika Ye Beijing muncul menyelamatkan Xiaoyan dan seniornya sebelumnya, Su Qiantai membawa Suan King pergi tanpa muncul. Sementara itu di sisi lain, Su Qiantai juga pada saat ini segera bertanya dengan suara dalam. Ia berkata ternyata ini adalah Ye Beijing. Apakah ia pada saat ini ingin terlibat dalam urusan Senshi dan Taichu? Ye Beijing dengan tersenyum berkata bahwa ia sesungguhnya tidak ingin ikut campur. Alam iblis keabadian kuno juga akhirnya bisa bernafas lega. Ia tidak bisa ikut campur dalam urusan dunia lain dan ia juga sesungguhnya tidak peduli dengan pertikaian antara dunia mereka. Namun kali ini ia berada di sini hanya untuk pria di belakangnya. Ye Beijing pada saat ini mengerutkan kening dan sosoknya tampak sedang berpikir. Sesaat kemudian ia pada akhirnya bergumam bahwa ia masih ingat klon yang manakah itu. Waktu itu Su Qiantai tidak tahu, tetapi ia ingin memberitahu bahwa salah satu kloningannya telah melahirkan seorang putra bagi Su Qiantai. Di tengah kesadarannya yang berangsur-angsur menjadi semakin jelas, Xiaoyan seketika terkejut mendengar hal ini. Xiaoyan seketika menyadari bahwa tampaknya ada banyak klon yang dimiliki oleh Ye Beijing yang telah berhubungan dengan banyak orang kuat. Sementara itu di sisi lain, mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing, Su Qiantai pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sosoknya lanjut berkata sebaiknya Ye Beijing pada saat ini jangan membahas permasalahan masa lalu. Ye Beijing pada saat ini tersenyum dan berkata apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh Su Qiantai. Bahkan pada saat ini ia benar-benar bukanlah tandingan dari Ye Beijing. Begitu selesai berbicara, ia pada saat ini segera menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya membuat gerakan dan menghadapkannya ke arah Su Qiantai. Bersama dengan hal tersebut, tiba-tiba sosok Su Qiantai mundur meskipun ia tidak melihat adanya serangan. Ia lanjut memuntahkan beberapa suap darah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Melihat Su Qiantai yang terdorong mundur oleh serangannya, Ye Beijing menunjukkan ekspresi bingung. Sosoknya lanjut bertanya mengapa Su Qiantai semakin memburuk setelah semakin banyak ia berlatih. Ia ingat bahwa Su Qiantai berada di langkah ke-6 yang merupakan alam surgawi. Mengapa ia pada saat ini terjatuh ke langkah ke-5 yang merupakan pikiran kaisar? Mendengar hal tersebut, Su Qiantai yang menutupi dadanya dengan kedua tangannya pada saat ini berteriak agar Ye Beijing jangan sombong. Su Qiantai pada saat ini sesungguhnya tidak ingin memulai pertempuran dengan Ye Beijing. Meskipun ia bisa berhadapan dengan Ye Beijing, tapi masih ada sedikit rasa takut di dalam hatinya. Terlebih lagi kesenjangan antara mereka juga pada saat ini tidak perlu lagi disebutkan. Sementara itu di sisi lain, Ye Beijing pada saat ini balik bertanya kepada Su Qiantai apakah ia telah berlaku sombong. Ia sepertinya sudah sangat lembut kepada Su Qiantai. Su Qiantai lah yang pada saat sebelumnya benar-benar berbicara untuk melupakan masa lalu mereka. Begitu perkataan ini terdengar, Ye Beijing lanjut menggerakkan kakinya. Bersama dengan hal tersebut, sosoknya langsung menghilang dan ketika ia muncul, ia berada tepat di hadapan Su Qiantai. Ye Beijing mengangkat tangannya dan mencengkeram leher Su Qiantai di udara. Su Qiantai tidak dapat bergerak dan tampaknya kesenjangan di antara mereka benar-benar sangat jauh. Ye Beijing pada saat ini merasa sedikit aneh dan bertanya apakah Su Qiantai tidak akan melawan. Ye Beijing pada saat ini tahu meskipun ada kesenjangan di antara mereka,
Jika pertempuran sungguh terjadi, Su Qiantai tidak akan menjadi lawan yang mudah untuk dihadapi Ye Beijing. Sementara itu Su Qiantai dengan bersusah payah pada saat ini berbicara bahwa Ye Beijing telah mengatakan Su Qiantai tidak akan sebanding dengan Ye Beijing. Dengan begitu, maka mengapa pada saat ini Su Qiantai harus melawan? Selain itu, ia juga tahu bahwa Ye Beijing tentu saja tidak akan menghabisi Su Qiantai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Su Qiantai, pada saat ini Ye Beijing menyadari bahwa Su Qiantai benar-benar seolah-olah bertindak seperti yang mulia. Su Qiantai berpikir karena Ye Beijing masih mengingat masa lalu, ia tidak akan berani menghabisi Su Qiantai. Ye Beijing pada akhirnya segera berkata perlahan, sebaiknya ia pada saat ini jangan menyamakan dirinya dengan yang mulia. Ia tidak memiliki temperamen seperti itu dan sebaiknya ia pada saat ini memperhatikan Xiaoyan. Ye Beijing pun menoleh menatap ke arah Xiaoyan yang tubuhnya pada saat ini sedang dibentuk ulang dan tampak telanjang. Ye Beijing lanjut berkata bahwa meskipun Xiaoyan terluka, temperamennya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Su Qiantai. Begitu Ye Beijing tersadar melihat Xiaoyan yang telanjang, tatapannya langsung tertuju pada bagian tengah tubuh Xiaoyan. Wajah cantiknya pada saat ini benar-benar sedikit memerah. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah naga sungguhan. Begitu selesai bergumam, pada saat ini sosoknya seketika kembali menoleh ke arah Su Qiantai. Cengkraman di tangan dari Ye Beijing pada saat ini menjadi semakin kuat dan Su Qiantai bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Ye Beijing. Ye Beijing dengan tegas berkata tentu saja ia pada saat ini ingin membalaskan dendam Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba ia kembali mengerahkan tenaga dengan kelima jarinya yang mencekik Su Qiantai. Selanjutnya terdengar suara retakan di lehernya. Melihat hal ini, kutukan marah Suan King terdengar di dalam Dewa Taixu. Melihat Su Qiantai yang tidak bisa bergerak, ia jelas tidak menyangka bahwa ada seseorang yang akan benar-benar muncul untuk menyelamatkan Xiaoyan. Suan King pun berteriak bahwa mereka hampir saja menghabisi reinkarnasi yang mulia. Penjahat tua Su Qiantai ini pasti melakukan hal ini dengan sengaja. Begitu selesai berbicara, raungannya pada akhirnya kembali terdengar hingga sampai ke telinga Su Qiantai dan Ye Beijing. Suan King berteriak apa yang ditakutkan oleh Su Qiantai dan mengapa ia tidak mengambil tindakan. Teriakan dari Suan King ini menyebabkan Ye Beijing pada saat ini sedikit mengangkat alisnya. Ye Beijing lanjut berkata, sepertinya status Su Qiantai di Taixu tidak terlalu bagus. Ia bahkan digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Setelah selesai berbicara, ia segera mengarahkan tinjunya ke depan dan tiba-tiba bekas tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Su Qiantai. Su Qiantai pun menggertakkan giginya dengan tubuhnya yang pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Ye Beijing. Selanjutnya sosoknya pada saat ini sedikit menghela nafas dan mulai berbicara kepada Ye Beijing. Su Qiantai menjelaskan bahwa pada saat ini ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada Ye Beijing. Ye Beijing terdiam memberi isyarat agar Su Qiantai segera bertanya. Su Qiantai pun segera berkata bahwa sepertinya Ye Beijing adalah orang yang bertanggung jawab di balik master pembawa kehancuran. Ye Beijing pun seketika tertegun sejenak dan ia pada saat ini tampak sedikit terkejut. Ekspresinya tampak terlihat sedikit bingung. Ye Beijing pun bertanya mengapa Su Qiantai berkata seperti itu. Apakah yang membuat Su Qiantai meragukan Ye Beijing? Su Qiantai sambil tersenyum segera berkata bahwa itu hanyalah sebuah intuisi. Mendengar hal ini, Ye Beijing pun segera melepaskan genggamannya dari leher Su Qiantai. Jika ia memikirkan perkataan dari Su Qiantai dan jika ia melanjutkan tindakannya, sepertinya hal tersebut benar-benar akan menimbulkan kecurigaan. Ye Beijing pun tersenyum dan berkata Su Qiantai benar-benar memiliki penjelasan yang menarik. Jika ia berpikiran seperti itu, maka biarkan seperti itu adanya. Begitu selesai berbicara, ia mengangkat bahunya dan sosoknya pada saat ini berbalik menatap ke arah Xiaoyan.
Selanjutnya ia mengangkat kakinya dan dengan lembut pada saat ini menendang Suqian Taiyi. Suara teredam terdengar dengan sosok Suqian Taiyi yang pada saat ini terlempar mundur ribuan meter. Ye Beijing selanjutnya pada saat ini menghilang dan seketika berdiri di sisi Xiaoyan. Ia menunggu Xiaoyan pulih dari luka-lukanya dan dalam waktu kurang dari setengah jam, tubuh Xiaoyan yang hampir ambruk pulih sepenuhnya dan Xiaoyan perlahan membuka matanya. Begitu Xiaoyan membuka mata dan menoleh, Xiaoyan menatap ke arah Ye Beijing yang tampak menatap ke arah Xiaoyan seperti Xiaoyan adalah makanan lezat. Ye Beijing pun seketika berkata bahwa pantat Xiaoyan sangat indah. Xiaoyan seketika tertegun sebelum akhirnya Xiaoyan tersadar bahwa Xiaoyan pada saat ini telanjang. Xiaoyan pun segera menggerakkan lengannya dan Xiaoyan segera mengenakan jubah berwarna hitam. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini tersenyum dan berkata sebaiknya mereka pergi dan Ye Beijing akan membawa Xiaoyan bergegas. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Ye Beijing tahu bahwa sepertinya Xiaoyan mendengar perkataan Suqian Taiyi terakhir. Ye Beijing pun segera memastikan tebakannya ketika bertanya apakah ia pada saat ini juga mencurigai Ye Beijing. Xiaoyan pada saat ini dengan singkat berkata bahwa apa yang Xiaoyan dengar sebelumnya pasti tidak akan salah. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, sosok yang dikenali oleh Xiaoyan perlahan keluar dari bayangan Ye Beijing. Sosok ini adalah Yuyan yang telah mengikuti Xiaoyan ketika Xiaoyan berada di alam iblis keabadian kuno. Penampilannya memang terlihat mirip dengan Ye Beijing. Meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi keduanya pada saat ini memiliki temperamen yang sama. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tertegun, Ye Beijing pada akhirnya segera bertanya apakah ia masih tidak mengenali Ye Beijing. Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan Xiaoyan berpikir bahwa Ye Beijing tampaknya benar-benar tidak mengetahui apapun yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya memiliki spekulasi bahwa sosok di hadapannya ini adalah Ye Beijing yang asli. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini bisa menebak sesuatu. Xiaoyan berpikir mungkin saja Ye Beijing yang sebelumnya yang membawa Xiaoyan ke markas Taishu adalah sosok yang diubah dari sosok Zhang Mixi. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan tahu bahwa untuk datang dan menyelamatkan Xiaoyan, ia bertemu banyak pria tampan tetapi ia sama sekali tidak berhenti. Ia mengorbankan banyak hal untuk bisa secepat mungkin menyelamatkan Xiaoyan. Melihat ekspresi Ye Beijing yang serius, Xiaoyan pada saat ini segera berkata sebaiknya ia menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Xiaoyan pada saat ini terus-menerus memikirkan spekulasinya dan semakin lama Xiaoyan memikirkannya, Xiaoyan merasa bahwa hal ini benar-benar masuk akal. Dengan begitu, maka apa yang baru saja dialami oleh Xiaoyan ini benar-benar mengerikan. Tampaknya sosok master pembawa kehancuran atau Zhang Mixi ini juga bisa meniru orang lain. Tampaknya kekuatan yang dimiliki oleh master pembawa kehancuran ini masih jauh lebih mengerikan daripada apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun sedikit melunak dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus pergi terlebih dahulu. Xiaoyan lanjut menghela nafas karena pada saat ini Xiaoyan juga melihat keberadaan sosok Yuyan yang selalu menemani Xiaoyan di alam iblis keabadian kuno. Hal ini benar-benar menegaskan bahwa sosok di hadapannya adalah sosok Ye Beijing. Ye Beijing juga pada akhirnya mengangguk patuh dan berkata bahwa ia akan membawa Xiaoyan pergi. Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa sebaiknya mereka menunggu sejenak. Xiaoyan harus membawa orang lain pergi bersama Xiaoyan pada saat ini. Ye Beijing pun bertanya siapakah sosok yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan menjawab dengan singkat bahwa itu adalah Yang Mulia Ratu. Ye Beijing pada saat ini mengerutkan kening dan berkata jika bisa memiliki gelar sebagai Yang Mulia Ratu, sepertinya ia merupakan sosok wanita yang cantik. Ye Beijing pun menunjuk wajah cantiknya dan bertanya apakah orang ini lebih cantik dari Ye Beijing. Xiaoyan tanpa ragu segera menjawab tentu saja ia lebih cantik dari Ye Beijing. Ye Beijing seketika langsung tercengang mendengar jawaban tegas dari mulut Xiaoyan.
Sementara itu Yang Mulia Ratu di pavilion tiba-tiba pada saat ini berhenti melukis. Senyum yang sangat bahagia pada saat ini muncul di wajah cantiknya. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Su Qiantai. Ia segera memerintahkan Su Qiantai untuk mendekat. Begitu kata-kata ini terdengar, sosok Su Qiantai yang berada ribuan meter jauhnya pada saat ini seketika terlempar mendekati Ye Beijing. Ye Beijing lanjut bertanya di manakah Yang Mulia Ratu Dunia Sensi dan sebaiknya ia membiarkan sosok ini segera keluar. Su Qiantai pun segera berkata bahwa ia salah orang karena Su Qiantai tidak memiliki keputusan akhir di sini. Ye Beijing dengan polos segera berkata, meskipun begitu Su Qiantai tentu tahu apa maksud Ye Beijing. Su Qiantai pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening sebelum akhirnya berteriak ke arah Su Anqing. Ia berkata sebaiknya Su Anqing pada saat ini meminta Yang Mulia Ratu untuk segera keluar. Jika ia tidak melakukannya, maka wanita ini akan membunuh Su Anqing dan Su Qiantai tidak akan bisa berbuat apa-apa. Su Anqing di dalam Dewa Taiksu pada saat ini terlihat marah hingga wajahnya berubah menjadi ungu. Sementara itu Yang Mulia Ratu di pavilion di belakangnya tampak tidak terburu-buru dan bahkan menyenandungkan sebuah lagu. Ia tampaknya pada saat ini sedang berada dalam suasana hati yang sangat gembira. Sementara itu Su Anqing pada saat ini mengumpat bersamaan dengan selembar batu giok berwarna merah darah yang muncul di tangannya. Ia bergumam, untungnya Tuan Su memiliki trik tersembunyi untuk menghadapi kesia-siaan dari Su Qiantai. Dengan ekspresi kejam pada saat ini Su Anqing segera menjepit batu giok tersebut hingga menjadi abu. Bersamaan dengan hal tersebut, di antara belasan bintang yang saling terhubung di dekat markas Taiksu, ada bintang yang terlihat berwarna merah darah. Jika seseorang memasuki bintang tersebut, ia akan melihat pemandangan yang tampak seperti api penyucian di bumi. Mayat-mayat berserakan di tanah dan ada banyak sekali sosok di atas mereka dengan ekspresi ketakutan di wajah masing-masing. Bau busuk memenuhi seluruh planet dan jumlah kematian di sini tak terbayangkan. Pada saat ini ada sesosok yang duduk bersila yang tiba-tiba membuka matanya. Selanjutnya tubuhnya sedikit bergerak dan tidak diketahui sudah berapa lama sosok ini duduk di tempat tersebut. Selain debu, ada juga lapisan tebal keropeng darah di tubuhnya. Semuanya berubah menjadi asap dan menghilang karena goncangan dari tubuh sosok tersebut. Sendi-sendi di tubuhnya juga terasa kaku dan terdengar suara berderak ketika sosoknya bergerak. Setelah beberapa saat, sosok ini pada akhirnya perlahan-lahan mulai berdiri dan tidak ada emosi di kedalaman matanya. Sosok ini bahkan tidak mengenakan alas kaki dan memiliki pakaian yang terlihat compang-camping. Saat ia berdiri, terlihat adanya tanda bintang berkedip di antara alisnya, begitu juga di kedalaman matanya. Selanjutnya sosok ini melangkah maju dengan kaki telanjangnya dan tubuhnya meledak dengan kekuatan tumbukan yang dahsyat. Sosok ini seketika melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan mencengangkan. Sementara itu kembali ke Ye Beijing yang pada saat ini masih menginterogasi Su Qiantai. Sesaat kemudian ia tiba-tiba menoleh melihat kilatan pelangi panjang yang melesat ke arahnya dari kejauhan. Ye Beijing pun sambil menunjuk segera bertanya siapakah sosok ini. Su Qiantai seketika memiliki ekspresi bingung di wajahnya seolah-olah ia tidak tahu tentang hal ini. Su Qiantai pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak tahu. Melihat ekspresi Su Qiantai, Xiaoyan pada saat ini dapat menilai bahwa Su Qiantai mungkin benar-benar tidak mengetahuinya. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini melepaskan Su Qiantai dan bergumam bahwa aura ini sangat kuat. Ini merupakan tubuh keabadian dengan kekuatan fisik yang sangat kuat. Ye Beijing pun menghadap ke arah kilatan cahaya yang pada saat ini melesat lurus ke arahnya. Sementara itu Xiaoyan menyipitkan sedikit matanya dan Xiaoyan bisa merasakan kilatan pelangi ini datang ke arah Xiaoyan. Kecepatannya benar-benar sangat cepat dan tampaknya kecepatannya masih terus meningkat. Ye Beijing pada saat ini menyadari sesuatu dari arah sosok tersebut dan bergumam sepertinya orang ini datang ke arah Xiaoyan.
Meskipun Ye Beijing tidak mengatakannya, Xiaoyan mengetahui hal tersebut dan tampaknya orang ini berniat untuk menghabisi Xiaoyan. Begitu kilatan ini semakin mendekat, Xiaoyan semakin yakin bahwa tujuan dari sosok ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tidak menghindar dan Xiaoyan ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Ye Beijing. Jika ini merupakan sosok asli Ye Beijing, maka seharusnya ia akan menghentikan kilatan tersebut dan menyelamatkan Xiaoyan. Sementara itu di Dewa Taixu, Xuan King pada saat ini tidak berteriak secara keras tetapi menggunakan metode transmisi jiwa kepada Suqian Tai. Ia berkata sebaiknya Suqian Tai bertindak atau jika tidak ia akan menuntutnya kepada Tuan Shu. Ia pada saat ini ditugaskan untuk menghentikan wanita di hadapannya. Sosok yang mendekat adalah boneka dewa yang dimiliki oleh Tuan Shu. Tidak peduli bagaimanapun caranya, mereka harus menghabisi reinkarnasi yang mulia di tempat ini. Ekspresi Suqian Tai pada saat ini berubah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xuan King. Suqian Tai tampaknya mengenali sosok yang pada saat ini melesat dari kejauhan. Selain itu, yang lebih bahaya bagi Suqian Tai adalah bahwa meskipun Tuan Shu tidak ada di tempat ini, boneka dewa ini akan merekam semua yang ia lihat. Jika Suqian Tai tidak mengambil tindakan kali ini dan dengan jelas membiarkan Xiaoyan pergi, maka Tuan Shu pasti tidak akan membiarkan Suqian Tai. Suqian Tai pada akhirnya tiba-tiba menoleh menatap ke arah Ye Beijing sebelum akhirnya mengangkat telapak tangannya. Ia lanjut menamparkan telapak tangannya dengan keras ke arah Ye Beijing. Ye Beijing pun mengerutkan kening dan bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Suqian Tai. Apakah ia pada saat ini benar-benar ingin mencari kematian? Ye Beijing pun seketika segera memblokir serangan yang dilesatkan oleh Suqian Tai. Sementara itu, kilatan cahaya pada saat ini mendekat dalam sekejap mata. Semakin dekat ia dengan Xiaoyan, semakin Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan yang menakutkan. Melihat Suqian Tai yang tiba-tiba menyerang ke arah Ye Beijing, wajah Xiaoyan berubah serius. Kali ini Xiaoyan tidak berani bertaruh apakah Ye Beijing akan melindungi Xiaoyan di dalam pertempuran. Sementara itu mengenai serangan heran mendadak dari Suqian Tai, Xiaoyan pada saat ini tidak merasa heran. Xiaoyan tahu bahwa ada terlalu banyak mata-mata di tempat ini dan jika Suqian Tai tidak melakukan apapun, maka Suqian Tai akan dicurigai dan akan dianggap sebagai pemberontak. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi melihat kilatan pelangi di hadapannya dengan jelas. Pada saat ini, kilatan petir yang sangat kuat segera mengembun di bawah kaki Xiaoyan. Jika Ye Beijing tidak mengambil tindakan, maka Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, bersamaan dengan Xiaoyan yang bersiap, pada akhirnya getaran seketika menyebar ke segala arah. Ketika sosok ini mendekati Xiaoyan, kekuatan yang tak kasat mata yang menyelimuti Xiaoyan benar-benar menahan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini langsung tidak bisa bergerak dan hanya bisa terdiam. Ekspresi Xiaoyan pun berubah dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Bukan kekuatan yang menghalangi Xiaoyan, tetapi kehampaan di sekitarnya yang menghalangi Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan mustahil untuk bisa bergerak dan menembus kekuatan kehampaan. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara untuk bisa melarikan diri. Bagaimanapun caranya, Xiaoyan pada saat ini harus menghindar dari sosok yang pada saat ini semakin mendekat. Xiaoyan pun bersiap untuk menggunakan jiwa void, namun pada saat ini tiba-tiba sesosok tubuh menghalangi Xiaoyan. Xiaoyan mengenali sosok anggun ini tanpa harus melihat wajahnya karena sosok ini adalah Yuyan. Xiaoyan menggambar sebuah lingkaran dengan jarinya di depannya dan tirai cahaya tiba-tiba muncul. Begitu cahaya ini mendekat, sosok itu seketika seperti meteorit menghantam tirai cahaya Yuyan dengan keras. Ledakan pun seketika terjadi dan tirai cahaya Yuyan runtuh seketika. Selanjutnya tirai ini juga mengenai Yuyan, sementara Yuyan langsung menggigit ujung lidahnya. Ia membakar kekuatannya sendiri untuk melawan sosok tersebut dengan panik. Tubuh Yuyan pada saat ini meledak sepenuhnya dan lengannya berubah menjadi kabut berdarah.
Selanjutnya tubuhnya berada di ambang kehancuran. Sesaat kemudian tiba-tiba kegelisahan terasa melonjak menyebar dari tubuh Yuyan. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah karena ini merupakan tanda-tanda ketika seseorang berniat untuk meledakkan diri. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan api 3 warna pada saat ini menyebar, begitu juga dengan 3 jenis guntur yang mengelilingi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mencoba melindungi dirinya sendiri sebaik mungkin. Xiaoyan juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang kali ini datang benar-benar begitu kuat hingga langsung memaksa Yuyan untuk menghancurkan diri sendiri. Ledakan pun seketika terjadi dengan tubuh Yuyan yang pada saat ini memancarkan energi yang sangat ganas. Namun penghancuran diri Yuyan ini tidak mencakup area yang luas seperti apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Sebaliknya, penghancuran diri ini tampak bisa dikendalikan dan semua kekuatan yang ada diarahkan ke arah sosok yang mendekat. Ledakan diri Yuyan ini menghalangi sosok tersebut, tetapi Yuyan benar-benar telah membayar harga ini dengan nyawanya. Xiaoyan benar-benar terkejut karena meskipun Yuyan adalah kloningan dari Ye Beijing, ia sebenarnya telah menemani dan membantu Xiaoyan selama beberapa waktu. Melihat Yuyan pada saat ini mokat, Xiaoyan tentu saja memiliki perasaan sedih. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Ye Beijing benar-benar akan menghancurkan sendiri salah satu klonnya untuk Xiaoyan. Tetapi meskipun ia telah mengorbankan dirinya dengan menghancurkan diri, meskipun penghancuran diri ini menghalangi sosok tersebut dan meskipun menyebabkan beberapa kerusakan, itu tidak berdampak banyak pada sosok yang mendekat. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan perlahan-lahan melihat sosok yang berada di hadapannya dengan jelas. Xiaoyan melihat 9 segel bintang berkedip di antara alisnya yang merupakan segel bintang yang sangat familiar. Xiaoyan menyipitkan sedikit matanya dan bergumam, mungkinkah ini adalah klan dewa asli? Tetapi jiwa dari sosok ini sangat lemah dan Xiaoyan khawatir ini adalah mayat dewa asli. Mungkin ini disempurnakan menjadi boneka oleh orang-orang dari Taixu. Xiaoyan juga pada saat ini terkejut begitu Xiaoyan melihat ada bintang-bintang yang terkandung di kedalaman mata sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya, mungkinkah dewa asli yang berada di hadapan Xiaoyan ini telah mencapai alam kuno? Namun dilihat dari energi dan darah yang terpancar dari klon dewa asli Xiaoyan, dewa asli di hadapannya seharusnya belum mencapai alam kuno. Jika tidak, tekanan yang diberikan kepadanya mungkin akan lebih kuat. Energi dan darah yang tersebar bahkan akan membuat Xiaoyan berlutut seketika. Xiaoyan kembali mengerutkan kening dan Xiaoyan kembali bergumam, mungkinkah ia merupakan dewa asli setengah langkah ke alam kuno? Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini, sejumlah besar gas putih meledak dari sosok tersebut. Luka-luka yang disebabkan oleh ledakan diri dari Yuyan sembuh sepenuhnya dalam sekejap mata. Selanjutnya sosok tersebut menginjak kehampaan dan kembali bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Kecepatannya masih belum terlalu cepat, tetapi tekanan dari sosok tersebut tampak seberat gunung. Begitu sosok ini mendekat, darah Xiaoyan melonjak dan Xiaoyan merasakan sesak nafas. Pada saat ini Xiaoyan masih belum bisa bergerak dan situasi di sini benar-benar mendesak. Tentu saja yang utama bagi Xiaoyan adalah untuk segera memobilisasi kekuatan jiwa Void. Xiaoyan harus melarikan diri dari kehampaan yang mengelilinginya, karena jika tidak, Xiaoyan tidak akan bisa bergerak dan akan menderita kerugian. Xiaoyan pada saat ini masih menatap ke arah sosok yang tiba-tiba melesat dan muncul di hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata. Tinju yang telah terkumpul di pinggangnya sebelumnya pada saat ini segera dihantamkan ke arah Xiaoyan dengan lurus. Xiaoyan sangat mengetahui dengan jelas tentang kekuatan dari pukulan ini. Terlebih lagi kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini telah turun menjadi dewa asli bintang 3. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menerima serangan ini. Jika Xiaoyan terkena hantaman serangan ini, maka Xiaoyan dapat dipastikan akan modiar dalam satu pukulan. Pada saat kritis barulah sosok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menghilang, dan ketika Xiaoyan muncul, Xiaoyan sudah berada 100 meter jauhnya.
Tinju dari sosok tersebut benar-benar meleset, tetapi sosok tersebut dengan tanpa ekspresi kembali mengunci ke arah Xiaoyan. Sosoknya kembali mengejar Xiaoyan, sementara Xiaoyan melesatkan guntur ekstrim untuk mundur dengan cepat. Kehampaan di sekitar menjadi semakin kental seperti cairan dan kecepatan Xiaoyan sangat terpengaruh. Terlebih lagi tekanan dari belakang juga benar-benar membuat Xiaoyan terasa sesak. Sosok ini terus-menerus menyerang ke depan dan kali ini ia benar-benar kembali terus-menerus meninju di udara. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan kembali menggunakan jiwa void untuk bisa melarikan diri secara paksa. Namun hal ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan setelah beberapa kali digunakan, jiwa Xiaoyan pada saat ini segera merasakan kelelahan. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini tampaknya bukanlah solusi dalam pertempuran. Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Menghindari serangan ini hanya bisa menunda waktu tapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Sekalipun klon dari jangkrik emas telah melahap Xuanzan, kekuatannya yang berada di langkah ketiga keabadian para dewa jika digabungkan dengan Xiaoyan masih jauh dari cukup. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memanfaatkan jantung guntur ekstrim untuk memperlebar jarak di antara mereka. Tetapi meskipun begitu, setelah beberapa saat sosok ini tampak benar-benar meningkatkan kecepatannya dan muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok ini tanpa banyak basa-basi segera kembali meninju dengan keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak lagi dapat menghindar dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melawan sosok tersebut. Sebuah bintang lain pada akhirnya segera kembali pecah di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan teknik 3 transformasi keabadian dan iblis. Sumber energi, darah, dan vitalitas Xiaoyan pada akhirnya terbakar bersama-sama. Saat ini Xiaoyan sudah lelah karena pertempuran sebelumnya menghabiskan terlalu banyak energi. Tinju sosok tersebut sekuat gunung dan ketika Xiaoyan berbalik, api serta guntur pada saat ini keluar dari tubuhnya dengan liar. Xiaoyan mengeluarkan seluruh tenaganya tanpa ragu dan memusatkannya pada satu pukulan ini. Dalam sekejap mata, kedua tinju pada akhirnya bertabrakan dengan keras. Tinju Xiaoyan dibalut dengan api dan guntur dan tampak memiliki kekuatan yang mencengangkan. Sementara itu, sosok dari boneka dewa asli pada saat ini tampak tidak memiliki ekspresi apapun. Tetapi meskipun begitu, daya tekan yang ia pancarkan pada saat ini sangat mencengangkan. Sebelum kedua tinju bersentuhan, api dan guntur di tinju Xiaoyan ditekan hingga batas tertentu. Selanjutnya, begitu tinju ini saling bertemu, tinju Xiaoyan runtuh dalam waktu sekejap mata. Kelima jari di tinju Xiaoyan mengeluarkan suara berderak dan tinju Xiaoyan tiba-tiba meledak. Kelima jari Xiaoyan lenyap dan benar-benar meledak menjadi kabut berdarah, membuat Xiaoyan menggertakkan gigi. Namun meskipun begitu, Xiaoyan masih belum berhenti dan Xiaoyan segera melesatkan pukulan lain. Benturan kembali terjadi, tetapi tetap saja tinju Xiaoyan pada saat ini tidak bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Xiaoyan pun kembali menggertakkan giginya ketika lengan Xiaoyan yang satunya pada saat ini juga meledak menjadi kabut berdarah. Bersama dengan hal tersebut, tinju dari sosok tersebut kembali dilesatkan dan terlihat berniat mencabik-cabik tubuh Xiaoyan. Namun begitu tinju ini hendak mengenai Xiaoyan, tiba-tiba cahaya dingin datang dan menjatuhkan sosok di hadapan Xiaoyan. Sosok yang baru saja muncul ternyata adalah Ye Beijing dan sosoknya pada saat ini berkata bahwa selama ia berada di sini, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghabisi Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Suqian Tai pada saat ini segera kembali mengejar ke arah Ye Beijing dan sosoknya kembali melesatkan serangan ganas. Meskipun serangan ini kuat, tetapi bagi Ye Beijing serangan ini tampak tidak ada apa-apanya. Ye Beijing hanya mencentikkan jarinya untuk menghancurkan serangan yang dilesatkan oleh Suqian Tai. Namun meskipun begitu, tidak sulit untuk melihat bahwa serangan Suqian Tai ini selalu ditujukan pada Ye Beijing. Padahal jika dipikir-pikir, Suqian Tai pada saat ini bisa langsung menyerang ke arah Xiaoyan dan menghabisi Xiaoyan.
ia bisa memanfaatkan Ye Beijing yang berhadapan dengan sosok boneka dewa asli dari Taiksu. Melihat hal ini, Xuan King juga menyipitkan sedikit matanya dan ia pada saat ini tampak sedikit berpikir. Xuan King bergumam bahwa orang tua ini benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Su. Jika ada saja sedikit kesempatan, maka ia pasti akan mengkhianati Taiksu. Sementara itu di sisi lain, Ye Beijing pada saat ini segera mengirimkan pesan kepada Xiaoyan bahwa mereka harus pergi. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa Yang Mulia Ratu masih di sini dan Xiaoyan harus membawanya pergi. Melihat Xiaoyan yang sesungguhnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Xuan King juga pada saat ini bertanya-tanya. Sosoknya pada akhirnya kembali menoleh ke arah Yang Mulia Ratu di pavilion di belakangnya. Ia berkata sepertinya Yang Mulia Ratu sudah tahu dari awal bahwa alasan ia mengundangnya ke Taiksu adalah untuk reinkarnasi Yang Mulia. Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xuan King. Yang Mulia Ratu tidak menjawab, tetapi senyumannya ini telah menjadi jawaban bagi Xuan King. Xuan King pada akhirnya mengerutkan kening dan bertanya bagaimana mereka yakin bisa lolos dari resiko seperti ini. Yang Mulia Ratu pun menghela nafas dan berkata bahwa banyak hal yang penuh dengan ketidakpastian dan variabel. Tidak ada yang konstan di dunia ini. Untuk membuat kemajuan, seseorang harus mengalami variabel tersebut. Mendengar hal ini, Xuan King pun kembali bertanya bagaimana orang ini akan bisa menghentikan situasi pertempuran ini. Boneka dewa yang ditinggalkan oleh Tuan Su ini tidak akan berhenti sampai Xiaoyan mokat. Yang Mulia Ratu pun kembali tersenyum dan menjelaskan bahwa bahkan jika Tuan Su mereka berada di sini, tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka para prajurit Taiksu tidak akan dapat menghabisi Xiaoyan. Melihat kepercayaan diri penuh dari Yang Mulia Ratu, Xuan King pada saat ini menggertakkan giginya. Apa yang diyakini oleh Yang Mulia Ratu pada saat ini benar-benar membuat Xuan King merasa tidak puas. Sosoknya pada akhirnya kembali berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Yang Mulia Ratu berasal. Orang yang kuat dari dunia sensi pada saat ini semuanya telah sekarat, dan apa hak dari sensi untuk bisa melawan Taiksu? Yang Mulia Ratu pun menjawab bahwa ini baru sensi bagian luar yang dilihat oleh para prajurit Taiksu. Sekarang mereka baru mencapai kehampaan Laut Timur dan sensi sangatlah besar. Masih ada kehampaan Laut Utara dan kehampaan Laut Barat yang belum mereka kunjungi. Dengan begitu maka mereka masih harus bekerja keras jika benar-benar ingin merebut sensi. Xuan King pada saat ini menjadi semakin marah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sosoknya bergumam bahwa ia tidak percaya ia tidak akan bisa menghabisinya hari ini. Begitu selesai berbicara, ia pada akhirnya kembali menatap ke arah Goyan. Ia berkata sebaiknya tahanan spiritual pada saat ini membuat formasi untuk menyegelnya. Goyan segera bereaksi dan berteriak bahwa ia tidak akan mengikuti Xuan King. Ia bukanlah hewan peliharaannya, dan Goyan pada saat ini seketika bergerak. Goyan seketika melesat dengan cepat terbang ke arah Yang Mulia Ratu. Namun sebelum ia mendekat, sang ratu mengangkat kedua matanya yang indah dan menatap dingin ke arah Goyan. Tatapan ini seketika membuat Goyan ketakutan sehingga ia langsung terbang kembali ke sisi Xuan King. Goyan menyadari apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Ratu, dan Goyan pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Xuan King. Goyan menjelaskan ia akan melakukannya hanya untuk kali ini. Begitu selesai berbicara, cahaya biru melonjak dari mata Goyan ketika ia menatap ke arah Xiaoyan di pusat pertempuran. Cahaya biru ini dengan cepat membentuk formasi untuk menghalangi kehampaan. Cahaya biru ini membatasi ruang lagi dan benar-benar membatasi jarak yang bisa dilalui oleh Xiaoyan. Goyan pun lanjut bergumam bahwa bajingan Xiaoyan ini akan mokat hari ini. Goyan tampak dipenuhi dengan rasa percaya diri. Sementara itu di pusat pertempuran, Xiaoyan tiba-tiba menatap ke arah Goyan di Dewa Taiksu. Tatapan keduanya pada saat ini saling bertemu di udara. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan mendengar suara dari Goyan yang ditransmisikan melalui kekuatan spiritual.
Goyan menjelaskan bahwa ada formasi teleportasi di dalam formasi yang ia buat. Jika Xiaoyan mengaktifkannya, maka Goyan pada akhirnya akan bisa membawa Xiaoyan pergi. Goyan akan berjuang sampai mokat dan Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan Goyan dan Xiaoyan bisa pergi dengan tenang. Goyan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berbeda dengan Xiaoyan. Jika Goyan mati, Goyan benar-benar tidak takut, tetapi Xiaoyan harus ingat bahwa Goyan merupakan sosok yang setia. Apa yang dilakukan oleh Goyan pada saat ini juga adalah balasan karena Xiaoyan telah menyelamatkan hidup Goyan sebelumnya. Dengan begitu, maka mereka tidak berutang apapun satu sama lain. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut merasa bahwa Goyan tampak seolah-olah telah membuat tekad besar untuk menyelamatkan Xiaoyan. Ia bahkan mengabaikan kehidupannya untuk bisa membiarkan Xiaoyan pergi dari tempat ini. Namun Xiaoyan tentu saja tidak berniat untuk pergi dan Xiaoyan pada saat ini masih tetap bertahan. Bagaimanapun tujuan Xiaoyan datang ke sini adalah untuk menyelamatkan Yang Mulia Ratu. Bersamaan dengan hal tersebut, Ye Beijing pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Ye Beijing berkata bahwa mereka ingin menghabisi Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu, mengapa repot-repot dengan masalah Yang Mulia Ratu? Ia pada saat ini hanya bisa membawa Xiaoyan pergi, dan apakah Xiaoyan ingin pergi atau tidak? Xiaoyan dengan tegas menjelaskan bahwa tanpa keberadaan Yang Mulia Ratu, lebih baik Xiaoyan mokat di tempat ini. Ye Beijing seketika kembali tercengang dengan jawaban Xiaoyan dan sosoknya berkata apakah Xiaoyan merupakan seorang pria yang sedang dilanda cinta. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera kembali menoleh ke arah Suqian Taiyi. Ia menatap ke arah Suqian Taiyi dengan ekspresi galak dan berkata karena Suqian Taiyi ingin bermain, maka ia pada saat ini akan mengikuti permainan Suqian Taiyi. Mendengar hal ini, Suqian Taiyi sedikit mengerutkan kening dan Suqian Taiyi dapat melihat dengan jelas bahwa tampaknya Ye Beijing benar-benar menaruh semua perasaannya kepada Xiaoyan. Sementara itu Ye Beijing segera mengirim transmisi suara kepada Xiaoyan agar Xiaoyan menahan makhluk tersebut setengah batang dupa. Setelah itu barulah Ye Beijing akan menyingkirkannya sepenuhnya. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada saat ini Xiaoyan menatap ke arah Ye Beijing yang menghilang bersama dengan Suqian Taiyi. Dapat dikatakan dengan jelas bahwa pada saat ini Suqian Taiyi dibawa oleh Ye Beijing memasuki alam dewa keabadian miliknya. Di ruang yang redup, Suqian Taiyi pada saat ini tampak terlihat ketakutan. Tidak jauh di depannya, seberkas cahaya tiba-tiba menyala dan di bawah sorotan cahaya tersebut terlihat ada sosok halus yang nyaris tak terlihat. Suqian Taiyi yang tampak takut segera mulai menjelaskan sebaiknya mereka menunggu sejenak karena semuanya sebelumnya hanyalah sebuah akting. Sosok Ye Beijing pun perlahan keluar dari kegelapan dan berkata tentu saja ia mengetahui hal tersebut. Namun meskipun begitu, yang paling ia sukai adalah mengubah sesuatu yang palsu menjadi kenyataan. Suasananya telah terjatuh seperti ini, oleh karena itu mari mereka mengenang masa lalu. Ia menyarankan Suqian Taiyi untuk tidak mencoba melawan karena ia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Ye Beijing. Suqian Taiyi pada saat ini hanya bisa tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Beijing. Suqian Taiyi hanya bisa berbicara bahwa jika ia tidak bertindak maka ia akan menjadi pengkhianat Taixu. Oleh karena itu, ia tidak lagi memiliki pilihan lain. Terlebih lagi, jika dipikir-pikir, Jiu tidak akan bisa bertahan di bawah tekanan dari boneka Dewa Taixu. Apakah Ye Beijing yakin ingin tinggal di sini bersama dengan Suqian Taiyi untuk waktu yang lama? Ye Beijing pada saat ini tampak tidak terburu-buru dan hanya sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Suqian Taiyi. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Jiu adalah penguasa dari Sensi. Bagaimana mungkin mereka yang merupakan sekelompok orang tidak penting dari Taixu bisa menghabisinya? Begitu sosoknya selesai berbicara, ia pada akhirnya segera berjalan di depan Suqian Taiyi. Aroma harum pada saat ini juga seketika menyelimuti tubuh Suqian Taiyi. Ia tampak terlihat pucat pasih dan ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya.
Su Qiantai pada saat ini menggertakkan giginya karena ini bukan hanya penyiksaan fisik tetapi juga penyiksaan secara spiritual. Su Qiantai hanya bisa memandang ke arah Ye Beijing yang pada akhirnya berjongkok di hadapan Su Qiantai, dan Su Qiantai bergumam bahwa ini sudah berakhir. Sementara itu situasi di lokasi pertempuran Xiaoyan pada saat ini tampak jauh lebih buruk dari apa yang dibayangkan Xiaoyan. Kedua lengan Xiaoyan yang baru saja tumbuh kembali pada saat ini kembali dihancurkan. Terjadi ledakan terus-menerus dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipukul mundur. Xiaoyan terus-menerus mencari metode apa yang bisa dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Begitu Xiaoyan terus-menerus memikirkan hal ini, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan bergumam karena sosok ini adalah dewa asli. Xiaoyan ingin tahu apakah metode ini akan berhasil. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, segera sesosok gemuk bergegas keluar. Ini adalah larva darah raksasa yang telah dikurung oleh Xiaoyan di dalam pagoda pemurnian. Begitu larva darah muncul, sosoknya pada saat ini langsung mengeluarkan raungan dipenuhi dengan rasa semangat. Ia menatap ke arah sosok yang bergegas ke arah Xiaoyan dan bergumam bahwa ini adalah darah dewa asli. Selanjutnya mulutnya yang besar dipenuhi dengan deretan gigi tajam seketika terbuka. Ia pada saat ini dengan secara tiba-tiba mengarahkan mulutnya ini ke arah boneka dewa asli yang bahkan tidak sempat bereaksi. Xiaoyan juga telah menggunakan nafas api putih dan ini sudah cukup untuk mengendalikannya dalam waktu singkat. Larva darah raksasa pada akhirnya benar-benar menelan sosok tersebut ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Selanjutnya tanpa ragu-ragu, Xiaoyan dengan cepat mendekati larva darah raksasa dan alis Xiaoyan berkedip. Dalam waktu singkat, larva darah raksasa yang besar tiba-tiba kembali muncul di dalam pagoda pemurnian. Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit terkejut dan tidak percaya bahwa sosok dewa asli ini juga bisa dimasukkan ke dalam pagoda pemurnian. Mungkin saja karena sosok tersebut telah ditelan oleh larva darah raksasa. Karena sosok tersebut tidak memiliki vitalitas, maka ia sebenarnya bisa disimpan di dalam pagoda pemurnian. Sementara itu di Dewa Taixu, Xuan King pada saat ini tampak terkejut melihat kehilangan dari boneka dewa asli. Ia bertanya kemanakah perginya boneka dewa dari Tuan Su. Apa yang telah dilakukan oleh orang ini dan mengapa boneka tersebut menghilang? Apakah sesungguhnya yang pada saat ini telah terjadi? Sosok Xuan King pada saat ini menoleh ke sekitar dan ia benar-benar tidak bisa menemukan keberadaan boneka dewa asli. Bersama dengan hal tersebut, suara Xiaoyan pada saat ini terdengar ketika berteriak bahwa Xuan King bisa menggunakan trik apapun yang ia punya. Selain itu, sebaiknya ia pada saat ini dengan cepat membawa Yang Mulia Ratu keluar. Xuan King pada saat ini gemetar dan ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Secara logika, Xiaoyan tidak akan mampu melawan boneka dewa asli yang begitu kuat. Xiaoyan pasti akan terbunuh di sini hari ini, tetapi semuanya benar-benar menghilang begitu tiba-tiba. Ini adalah kartu truf terkuat yang dimiliki oleh Xuan King, tetapi masih bisa diselesaikan oleh Xiaoyan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Xuan King pun tertegun dan ia pada saat ini benar-benar memiliki tatapan kosong di kedalaman matanya.